Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, ini pasti banyak sekali yang menunggu informasi kapan sih untuk teman-teman yang masuk ke dalam kategori 2 ya, kapan akan dipanggilnya. Nah, ini teman-teman sudah ada konfirmasi ya SE untuk konfirmasi kesediaan teman-teman calon mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. So, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow IG aku juga di cispi_47. Oke, di sini nantinya akan ada jadwal ya buat teman-teman, nanti disampaikan jadwalnya itu apa saja, dan nantinya juga aku sampaikan apa saja yang bisa teman-teman persiapkan gitu, yang bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, yang bisa dicicil gitu ya. Terus mungkin juga banyak sekali pertanyaan, lalu untuk yang kemarin sudah lulus kategori 1 dan banyak sekali yang belum dipanggil, gimana nih Kak, kok udah ke kategori 2 dulu? Oke, nanti kita bahas itu juga ya. Di sini dijelaskan ya, mana nih? Oke, mulai dari sini deh. Oke, yang pertama adalah informasi penempatan calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 ke perguruan tinggi penyelenggara PPG dapat dilihat pada laman ppgkemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Oke, lalu yang kedua adalah bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG Daljab 2 tahun 2022 itu wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman ppgkemdikbud.go.id tanggal 9 sampai dengan 17 Agustus 2022. Nanti ada jadwal terlampir ya, ada lampirannya. Tadi aku posting di IG, lalu di grup Telegram juga udah mulai ini penasaran gitu ya, udah mulai buka SIM PKB-nya, loh kok belum ada keterangan apa-apa, kok masih sama aja, belum ada konfirmasi. Iya teman-teman, ini kan konfirmasinya mulai tanggal 9 Agustus. Nah sekarang kan masih tanggal 8, jadi mulai besok ya, harap bersabar gitu. Oke, next nomor 3. Bagi guru yang telah menyatakan bersedia mengikuti PPG Daljab 2 PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 itu selanjutnya dapat melakukan kegiatan belajar mandiri melalui tautan yang akan disampaikan di SIM PKB masing-masing dan menyiapkan dokumen lapor diri sebagaimana terlampir pada lampiran yang kedua maksudnya. 4 adalah adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 itu akan disampaikan pada 18 Agustus 2022 melalui laman PPG gitu. Oke, ini next untuk rekapitulasinya ya, nanti teman-teman bisa lihat yang lulus atau sasarannya itu dari masing-masing provinsi itu berapa aja sih gitu. Oke, jadi ini ya nanti teman-teman bisa cek sendiri berapa banyak yang lolos. Nah, kalau kita lihat di sini total 36.397. Itu memang sesuai dengan kuotanya ya. Kemarin 36.000 untuk kategori 2 dan kategori 1 itu kuotanya 40.000. Kalau dilihat-lihat memang kemungkinan untuk lolosnya lebih banyak yang kategori 2 ya, karena yang kategori 1 kan ada 1 juta sekian, berapa itu kemarin ya? Iya ya, tapi kan yang lolos ada sekian ratus ribu gitu ya. Lalu yang masuk ke dalam kuota itu adalah 40.000. Nah, ini untuk yang ikut ke kategori 2 memang jumlahnya atau pesertanya itu lebih sedikit. Jadi memang kemungkinan untuk lulusnya juga ya lebih besar gitu ya dengan kuotanya 36.397. Dan sama seperti yang kategori 1, ini juga di tahun ini hanya ada 1 angkatan gitu teman-teman. Oke, ini dia untuk jadwal pelaksanaan dan ketentuan lapor dirinya. Yang pertama adalah konfirmasi kesediaan. Ingat ini mulai besok ya, tanggal 9 sampai dengan 17 Agustus 2022. Konfirmasi kesediaan itu apa sih, Kak? Itu di situ isinya nanti teman-teman tinggal konfirmasi saja bersedia atau tidak bersedia. Ya hanya itu sih. Jadi kalau memang bersedia ya harus mau mengikuti aturan yang ada di situ gitu.
Lalu yang kedua, penetapan pesertanya 18 Agustus. Setelah teman-teman nanti konfirmasi kesediaan, jadi kan konfirmasi kesediaan itu nanti ada yang bersedia, mungkin ada yang tidak bersedia ya. Mungkin dari sekian banyak itu biasanya ada aja yang dengan alasan mungkin bareng dengan Latsar atau alasan sedang ada pendidikan yang lain atau apa, ada aja nanti yang tidak bersedia. Nah, nantinya akan ada kuota atau peserta utama, ada peserta cadangan gitu. Disinilah nanti kita tahu penetapan pesertanya itu kita benar-benar sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Daljab di tanggal 18 Agustus 2022. Lalu nanti teman-teman akan melakukan lapor diri. Oke, lapor diri dari tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2022. Lapor diri ini biasanya teman-teman nanti dilakukan secara online dan itu ke web LPTK-nya. Nanti diarahkan oleh LPTK-nya mengisi link di mana itu ya. Jadi bisa cari informasi LPTK. Nanti kan di teman-teman konfirmasi kesediaan itu sudah ada LPTK-nya. Ikut LPTK mana gitu. Jadi bisa dicari-cari informasi tentang LPTK dari teman-teman itu. Oke. Next di sini ya, lapor diri itu nantinya teman-teman akan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan gitu. Jadi semua berkas yang diperlukan teman-teman harus unggah gitu ya. Lalu next ada pembelajaran mandiri, itu mulai tanggal 9 sampai dengan 23 Agustus 2022. Jadi nanti di SIM PKB-nya teman-teman itu nanti bisa di-download, ada modul ya, dan ada juga di situ nanti LK 0.1 buat teman-teman bisa baca dulu, teman-teman kerjakan dulu LK-nya, dan nanti biasanya itu di-upload pada pertemuan pertama gitu, ketika sudah masuk orientasi mahasiswa gitu ya. Next, nomor 5 itu adalah orientasi mahasiswa dari pada tanggal 24 Agustus 2022. Lanjut nanti teman-teman akan melaksanakan PPG Daljab mulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 12 September 2022. Dan terakhir yaitu UKM PPG dari tanggal 13 sampai dengan 18 Desember 2022. Oke, next. Nah, ini adalah ketentuan dari lapor diri. Masih sama saja ya ketentuannya lapor diri baik di kategori 1 maupun kategori 2 ini. Yang pertama adalah format A1 dan fakta integritas. Itu nanti teman-teman bisa unduh di SIM PKB gitu. Jadi ada format A1, ada juga fakta integritas. Nanti teman-teman tinggal unduh saja. Lalu ikuti di situ formatnya seperti apa, ataukah ada materainya atau tidak itu. Jadi kita mengikuti format yang ada. Nanti diunduh saja. Kemudian biodata mahasiswa sesuai dengan format PD Dikti. Nah, biodata mahasiswa itu di SIM PKB juga bisa diunduh. Nah, teman-teman nanti tinggal diisi saja. Ini berarti masih menunggu ya. Lalu yang ketiga adalah surat pernyataan izin kepala sekolah, format diunduh dari SIM PKB. Ini juga nanti silahkan teman-teman bisa mengunduhnya juga dan diisi. Lalu yang keempat, scan ijazah S1. Ini mulai dari sekarang disiapkan dalam satu folder ya, scan ijazah S1. Nanti teman-teman cari di LPTK-nya itu format penulisan namanya seperti apa. Lalu scan transkrip nilai S1. Ini juga jadikan satu folder lagi. Yang keenam adalah scan kartu identitas KTP atau SIM. Tambahin ini lagi teman-teman. Yang ketujuh adalah scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Biasanya itu berwarna merah ya, latarnya merah dan bajunya formal. Ya biasanya sih tidak ditentukan banget ya, tergantung LPTK-nya sih. Cuman misalkan teman-teman itu pakai baju putih atau dengan jas atau tanpa jas gitu ya. Lalu dasi dengan misalkan yang berjilbab dengan jilbab itu aman-aman aja sih biasanya. LPTK itu yang penting rapi gitu. Tapi kalau memang sudah seperti itu biasanya aman gitu. Kalau fotonya biasanya teman-teman punya ya yang begitu. Lalu yang ke-8 SKCK dari kepolisian setempat. Nah, SKCK ini teman-teman boleh mulai boleh mulai ini sih persiapkan dari sekarang. Tapi tunggu dulu deng. Tunggu nanti sudah benar-benar dinyatakan mahasiswa aja ya. Jadi sudah pasti gitu.
SKCK nanti kurang lebih untuk keperluannya ya adalah mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ke-9 adalah surat keterangan sehat dari puskesmas atau RSUD setempat. Jadi kalau surat keterangan sehat bisa di puskesmas ya. Lalu yang ke-10 adalah surat bebas napsa dari BNN, kepolisian atau puskesmas atau RSUD setempat. Kalau rata-rata sih puskesmas kadang belum ada nih untuk surat bebas napsa, jadi biasanya sih di RSUD. Jadi bisa juga nih teman-teman sekaligus untuk surat keterangan sehat dan juga bebas napsanya di RSUD gitu. Lalu yang ke-11 adalah scan NPWP. Ini ya ada di kurung di situ bagi yang memiliki. Jadi kalau yang tidak punya NPWP itu nggak masalah, skip boleh. Yang ke-8 lagi, yang ke-12 adalah tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Ini tergantung dari LPTK-nya gitu teman-teman. Nah, itu kurang lebih adalah berkas yang harus teman-teman persiapkan nanti upload ketika lapor diri. Jadi kurang lebih lapor diri tadi ada berapa hari ya untuk lapor diri teman-teman? 19 sampai 23 Agustus. Wah, agak lama ini ya, 4 hari. Kalau kemarin kategori 1 kayaknya 3 hari. Tapi itu juga ada perpanjangan waktu sih. Karena servernya sempat down ya. Sebenarnya kalau semua berkasnya, maksud saya berkas ini SKCK dan juga surat sehat serta surat bebas napsanya itu nanti disiapkan dalam rentang 4 hari itu sebenarnya waktunya cukup sih teman-teman, itu cukup banget waktunya. Dan untuk nomor 1, 2, 3 itu juga nggak butuh waktu yang lama sih, kita tinggal download, isi-isi saja gitu. Yang penting teman-teman sudah siapin scan yang nomor 4, 5, 6 dan juga nomor 7 gitu. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa ikut nanti untuk PPG Daljab kategori yang kedua ini. Oh iya, lupa tadi kan mau kasih tahu ini ya buat teman-teman kategori 1 yang belum dipanggil gitu. Ini kan banyak sekali yang tanya, Kak, yang kategori 1 udah lulus tapi belum kepanggil, kok ini malah kategori 2 duluan ya yang udah dipanggil ya gitu. Jadi emang tahun ini teman-teman hanya ada 1 angkatan ya, baik itu kategori 1 maupun kategori 2. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus passing grade ya, tapi belum dipanggil nih, masih mungkin status cadangan atau memang belum dipanggil, itu tidak perlu berkecil hati, nggak apa-apa, karena nanti teman-teman akan bisa mengikuti untuk PPG di tahun selanjutnya ya. Next, jika ada pembukaan PPG lagi, teman-teman udah tidak perlu mengikuti pretest, udah langsung tinggal menunggu konfirmasi kesediaan aja gitu teman-teman, jadi tinggal ditunggu saja itu ya. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat dan teman-teman semuanya bisa dilancarkan ya, baik kategori 1 maupun kategori 2 nanti sampai bisa lulus UKM PPG-nya, dapat sertifikasinya, dan jadi guru profesional. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.